Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Mari kita akan siapkan hati kita mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Terima kasih sore hari ini kami ada di tempat ini. Kami akan belajar lagi daripada firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, memberi hikmat akal budi kepada kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami semuanya ya Tuhan, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari membuka Alkitab kita dari Kejadian. Ya, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-17. Ya, Kejadian pasal yang ke-17. Mari kita lihat ayat 1 sampai 7 dan dilanjutkan ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya membaca buat kita demikian firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Mari kita lihat lanjutkan ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Ya, Minggu Prapaskah yang kedua. Artinya kita mulai di bawah setiap minggunya untuk kembali melihat bagaimana dan sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mencoba melihat apa yang dialami oleh Abraham, ya, dengan satu tema yang diberikan kepada kita, terbuka kepada perubahan sebagai tanda beriman. Itu judul khotbahnya. Terbuka kepada perubahan, ya, sebagai tanda beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, perubahan. Nah, ini kata yang cukup ngetren sekarang ini. Perubahan, ya. Di mana-mana orang suka dengan yang namanya perubahan. Artinya apa? Orang yang suka dengan perubahan berarti dia tidak mau dengan status quo, atau dia tidak mau bertahan dengan hal-hal yang mungkin sudah mulai menjemukan, mungkin sudah mulai menjengkelkan, atau mungkin sesuatu yang mulai sudah tidak masuk akal lagi. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam definisi, perubahan itu dapat diartikan, dikatakan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja, melainkan bisa berupa perubahan pola pikir dan juga perubahan perilaku seseorang atau kebiasaan-kebiasaan tertentu di dalam pribadi orang atau masyarakat. Jadi perubahan itu sederhananya adalah tadinya seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, atau kalau kita bisa melihat dalam konteks kita sekarang, ya, menyangkut kita sekarang, kita ini sebenarnya
banyak mengalami perubahan-perubahan itu. Contohnya muda menjadi tua, ya kan? Sakit menjadi sehat atau sebaliknya. Ya, sehat bisa juga jadi sakit ya. Jahat menjadi baik atau sebaliknya juga. Baik bisa juga menjadi jahat. Nah, tapi bisa juga tidak percaya menjadi percaya. Tapi kalau ada percaya, dia berubah menjadi tidak percaya, itu kebangatan Bapak Ibu. Ya Kak? Itu adalah kebangatan. Nah, demikian juga sebenarnya kalau kita melihat dalam area kehidupan rohani kita. Perubahan itu bisa terjadi. Contoh, malas ke gereja menjadi rajin ke gereja. Tadinya hari Minggu hanya untuk Tuhan, sekarang udah mencuri-curi untuk kerja, contohnya. Ya, itu juga adalah perubahan. Tadinya peduli dengan orang, sekarang tidak peduli dengan orang, atau sebaliknya. Tadinya tidak peduli dengan orang, sekarang dia peduli dengan orang. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam konteks pembacaan kita dalam Kejadian pasal yang ke-17, kita bisa melihat di sini bahwa perubahan ini menyangkut relasi Tuhan dengan Abraham dan Abraham dengan Tuhan. Atau bahasa kita sekarang, perubahan ini menyangkut relasi Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Ada banyak perubahan yang bisa terjadi di sana. Nah, makanya dikatakan Abraham itu banyak mengalami perubahan yang dari Tuhan. Nah, saya pakai contoh kepada saudara, ya contoh yang paling utama, Abraham itu bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan membawa dia memasuki panggilannya. Nanti kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11, ada keturunan Terah di sana, Terah, dan seterusnya itu saudara, itu sebenarnya penulis kitab Kejadian sedang menunjukkan bahwa ada perubahan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di sana. Dari satu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak paham maksud-maksud Allah, sekarang Allah membawa Abraham menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya kan? Orang yang percaya kepada Tuhan dan mengerjakan maksud Tuhan. Nanti harus kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 12 itu jelas sekali Tuhan katakan, pergilah keluarlah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu dia katakan, aku akan memberkati keturunanmu dan memberkati semuanya yang Tuhan bicarakan kepada dia. Dan itu menarik Bapak Ibu. Ya enggak? Itu menarik sekali karena jarang orang tiba-tiba nggak percaya dituntun berjalan seperti itu. Dan saya rasa dewasa ini kita mungkin tidak perlu kaget ya. Kalau ada tiba-tiba orang tadinya tidak percaya, lalu dia tiba-tiba percaya. Dia tadinya orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba dia mengenal Tuhan. Saya rasa kita tidak perlu kaget untuk hal-hal seperti itu. Karena memang itulah yang dikatakan tadi, relasi Tuhan dengan umat dan umat dengan Tuhan. Atau relasi Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya, yang dia akan pilih dari sana, ya kan? Dan relasi orang-orang yang tidak percaya itu untuk masuk ke dalam konsep pilihan Tuhan. Karena kita tidak tahu misterinya Tuhan itu kita tidak paham. Mana orang-orang yang dipilih oleh dia dan mana orang-orang yang tidak dipilih oleh dia. Atau mana orang-orang yang mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan dan mana di antara mereka yang tidak mendapatkan kasih karunia. Wah, itu misteri Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak paham sama sekali itu. Misteri-misteri itu kita susah untuk memahaminya. Dan itulah yang dibilang perubahan itu sebagai tanda orang mulai beriman. Ketika terjadi perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, sebenarnya Tuhan itu sedang menuntun kita untuk mulai belajar beriman kepada Tuhan. Nah, makanya yang dituntut kepada kita apa? Terbuka kepada perubahan. Ya enggak? Terbuka kepada perubahan dikatakan sebagai tanda beriman. Apa saja perubahannya yang Tuhan janjikan? Kalau Abraham mau terbuka, apa saja perubahan yang dijanjikan oleh Tuhan? Yang pertama adalah dikatakan oleh Tuhan dalam bagian ini dari pihak Abraham. Nah, ini dia. Dari pihak Abraham, Tuhan katakan hiduplah tidak bercelah. Ini perubahan yang Tuhan tuntut. Ya, dari pihak Abraham, Tuhan mau hiduplah tidak bercelah. Artinya, Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham sebagai bukti dia punya relasi dan otoritas atas hidup Abraham. Dan Tuhan
tahu persis sampai sejauh mana kapasitas hidup berimannya Abraham itu. Makanya tidak ada orang tahu Bapak Ibu yang bisa mengukur sejauh mana orang beriman kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengukur sejauh mana iman percaya seseorang kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu belajar dalam hidup kita menghargai orang-orang yang sedang berjuang dalam iman percayanya. Karena kita tidak paham sejauh mana imannya itu kepada Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita melecehkan. Kadang-kadang kita mungkin menganggap, wah jadi orang percaya kok gitu. Ya kan? Karena banyak orang-orang dalam dunia ini kita ketemu juga dengan orang-orang yang banyak nyeleneh. Tapi kita juga ketemu dengan orang-orang yang banyak nyeleneh. Tapi justru orang-orang yang seperti itu banyak sekali yang dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin kita katakan orang-orang yang benar-benar suci, kudus, ya kan? Seolah-olah dia yang dia yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita melihat hidupnya hanya berputar di situ saja. Makanya saya katakan dalam bagian ini Tuhan minta kepada Abraham, hiduplah tidak bercelah. Artinya Tuhan mau ada sesuatu perubahan yang akan dikerjakan oleh Abraham. Kenapa? Kalau Abraham mau terbuka dengan hidup yang dikatakan dengan hidup yang tidak bercela itu, itulah jalan yang pertama yang akan mendekatkan Abraham untuk terus berelasi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, umur Abraham ketika keluar dari Haran ke Kanan itu adalah 75 tahun. Sekarang kalau saudara lihat di dalam konteks kita pembacaan kita tadi dalam ayat 1, Abraham itu dikatakan umurnya 99 tahun. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Kejadian pasal 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya, kata kunci yang dipakai di sana hanyalah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tetapi dalam pasal yang ke-17 ini Bapak Ibu dikatakan setelah Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya. Menarik ya? Berarti kira-kira berapa tahun itu? 24 tahun kemudian. Ya kan 75 ke 99 ya. 99 berarti kira-kira ada berapa? Ada 24 tahun lamanya. Menarik. 24 tahun di belakang. Coba perhatikan di sana. 24 tahun di belakang. Abraham itu kemungkinan jatuh bangun. Oh banyak. Pasal 12 udah sampai di Negeb dia pernah jatuh. Ya kan. Lalu yang berikutnya. Tuhan menjanjikan keturunan kepadanya. Malah Sarah memberikan Hagar kepada dia. Banyak hal yang memang sangat misterius Bapak Ibu. Sangat misterius sekali dalam perjalanan hidup daripada Abraham. Tetapi yang menarik dikatakan setelah berumur 99 tahun. Tuhan berbicara kepada Abraham. Yang paling menarik dikatakan di dalam ayat yang pertama itu Bapak Ibu. Coba lihat di sana. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan berfirman kepadanya. Akulah. Ya, akulah Allah yang maha kuasa. Akulah Allah yang maha kuasa. Kata yang dipakai di sana. Ketika dikatakan akulah, ini menunjukkan keberadaan Allah yang tidak berubah. Ketika dibilang akulah, dia berbicara kepada Abraham dan berkata, akulah, ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dari mulai Abraham mengenalnya sampai kepada titik sekarang Allah mau mengatakan aku adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ini yang paling bagus saudara. Allah berrelasi dengan umatnya. Allah tidak pernah menunjukkan perubahan demi perubahan yang mengubah sesuatu kepada umat yang percaya itu. Allah tetap konsisten sebagai Allah yang mengasihi umatnya. Nah tetapi yang paling menarik lagi, Allah menggunakan kata, aku adalah Allah yang maha kuasa. Kata yang dipakai adalah kata El Shaddai. Ini menarik sekali. Apa yang mau dikatakan? Sebagai El Shaddai dikatakan Allah menuntut Abraham untuk hidup tidak bercela. Artinya Allah meminta supaya Abraham itu hidup sesuai dengan standarnya Allah.
Apakah selama ini dia tidak hidup menurut standarnya Allah? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Karena artinya apa? Karena artinya hanya Allah yang bisa menilai sejauh mana Abraham itu taat kepada Allah, mengasihi Allah, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, hanya Abraham yang tahu. Karena Allah yang berrelasi dengan Abraham, Abraham yang berrelasi dengan Allah. Tetapi Allah yang menarik di sana dikatakan hiduplah tidak bersalah. Artinya saudara, kalau ada dikatakan di dalam dalam pemahaman perjanjian lama itu hiduplah tidak bersalah, artinya khususkanlah dirimu. Itu kata kuncinya. Khususkanlah dirimu. Atau bisa juga dikatakan mulai hari ini kamu adalah milikku. Khususkan dirimu. Nah, itu kata kunci yang paling penting. Ketika dikatakan hiduplah tidak bersalah, artinya adalah khususkanlah dirimu untuk Allah. Khususkanlah dirimu untuk membangun relasi yang baik dengan Allah. Sehingga dikatakan di sana, kalau itu terjadi, nah ini ya Bapak Ibu ya, kalau itu terjadi, makanya dikatakan sebagai El Shaddai, Allah mulai mengadakan perjanjian dengan Abraham. Jadi perjanjiannya itu adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Bukan perjanjian yang Abraham buat kepada Allah. Kita seringkali kita yang suka berjanji kepada Allah tuh. Ya enggak Tuhan, aku janji kalau aku diberkati nanti aku akan begini, akan begitu. Tapi sebenarnya di dalam konteks yang kita baca ini, rupanya Tuhan yang berjanji kepada siapa? Kepada Abraham. Sebagai El Shaddai. Allah juga akan dikatakan di sana akan membuat Abraham sangat banyak. Jadi hidup tidak bercela itu tadi, itu menjadi kalimat utamanya, itu menjadi permohonannya. Lalu sekarang dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Lalu yang kedua sebagai El Shaddai juga dikatakan, karena kata aku adalah El Shaddai itu sebagai kata kunci yang utama di dalam konteks itu. Lalu dikatakan di sana, aku akan membuat Allah juga akan membuat Abraham itu sangat banyak. Dalam hal ini Allah mau menyatakan bahwa hanya Dia yang adalah El Shaddai yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di mana yang tidak mungkinnya? Emang Abraham sudah punya keturunan sampai umur 99 tahun? Ya, belum. Kapan Abraham itu punya keturunan? Umur 100 tahun Bapak Ibu. Setahun setelah ini nanti baru Abraham punya keturunan. Setahun setelah Allah menampakkan diri kepada Abraham itu, baru Abraham itu punya Ishak. Memang dia sudah punya Ismail. Tapi Allah dengan tegas berkata bahwa keturunan yang anak perjanjian itu bukan dari Ismail. Ya kan? Anak perjanjian itu dari mana? Dari Ishak. Tuhan mau dari Ishak, bukan dari Ismail. Ya kan? Karena itu bukan apa? Bukan keturunan yang diharapkan oleh Tuhan. Ismail itu ada karena Abraham dengan Sarah itu ketakutan. Dengan usia yang sudah apa? Yang sudah menua itu, mereka sudah tidak lagi mendapatkan keturunan. Tetapi dikatakan di dalam bagian ini bahwa ternyata yang Tuhan tuntut adalah hidup tidak bercela. Itu kata kuncinya. Jadi hidup tidak bercela. Tuhan bilang, aku mengadakan perjanjian denganmu. Hidup tidak bercela. Aku akan, dikatakan di sana, akan membuat keturunanmu sangat banyak. Itulah yang membuat Abraham di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan, maka sujudlah Abraham kepada Tuhan. Bukti sujudnya ini dalam arti apa? Abraham menyambut apa yang Tuhan katakan. Abraham menyambut apa yang Tuhan kehendaki, apa yang sudah Tuhan omongi itu dengan apa? Dengan kata sujud. Sujud itu artinya dia merendahkan dirinya. Sujud itu artinya dia menerima semua yang Tuhan sudah nyatakan kepadanya. Dan inilah yang dikatakan efek dari satu kata yang Tuhan bilang. Hiduplah tidak bercela, aku adalah Allah, aku adalah El Shaddai. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan itu yang menuntut kita kepada apa? Kepada hidup yang tidak bercela itu. Kenapa? Dia El Shaddai.
Ketika dikatakan hidup tidak bercela, tidak bercela, tidak ada alasan untuk kita berkata, oh nggak bisa Tuhan, saya susah untuk itu. Aku adalah El Shaddai. Berarti dia bisa mengubah hidup kita nggak? Oh bisa. Nggak susah bagi dia mengubah hidup kita. Gampang bagi Tuhan untuk mengubah hidup kita. Nggak sukar bagi Tuhan untuk mengubah segalanya, itu gampang bagi Tuhan untuk mengubahnya. Tapi Tuhan katakan, hiduplah tidak bercelah. Hiduplah sesuai dengan standarku. Hiduplah sesuai dengan keinginanku. Hiduplah sesuai dengan mauku. Hiduplah sesuai dengan apa yang kukatakan kepadamu. Yang kedua, bagian yang kedua saudara, ya tadi dikatakan terbuka kepada perubahan sebagai tanda beriman. Apa saja perubahannya? Perubahan yang pertama dikatakan kita harus hidup tidak bercelah. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah Tuhan menjanjikan bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Dalam ayat 4 sampai 7 dan juga ayat 15 sampai 16 itu. Artinya apa? Tuhan punya rancangan khusus bagi kita ketika kita mau berubah di hadapannya. Jadi ketika kita mau radikal, hidup tidak bercelah tadi, sekarang kalau kita terbuka untuk itu, kata Tuhan, maka aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Kata kuncinya dalam ayat 4 sampai 7 itu adalah dari pihakku. Menarik ya Bapak Ibu ya? Bukan dari pihakmu. Bukan dari aku, tapi dari pihakku, kata Tuhan. Ini berarti apa? Hanya Tuhan yang sanggup mengadakan perubahan ini. Makanya dikatakan dari pihakku. Dari pihaknya siapa? Dari pihaknya Tuhan. Dari pihaknya Tuhan yang pertama dikatakan dari nama Abraham menjadi Abraham. Ya, karena dikatakan dengan kamu menjadi Abraham, sekarang kamu akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Benar nggak? Benar. Yang percaya kepada Abraham itu bukan hanya siapa? Bukan hanya orang-orang Kristen saja. Orang Islam percaya kepada Abraham. Apalagi Yahudi percaya kepada Abraham. Jadi aku akan menjadikan engkau bapa dari sejumlah besar bangsa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Dan nanti kalau saudara melihat ayat 15 sampai ayat 16 juga sama. Sarai menjadi Sarah. Karena dikatakan, aku akan menjadikan dia menjadi ibu dari bangsa-bangsa dan dari raja-raja. Nah, makanya kalau saudara lihat di dalam ayat 6 itu, aku akan membuat engkau beranak cucu. Sangat banyak. Padahal udah banyak nggak? Nggak punya. Belum ada kan Bapak Ibu? Belum ada. Umur 99 tahun belum ada. Abraham itu punya anak umur 100 tahun. Ya, dia baru punya Ishak. Tapi Tuhan bilang, aku akan membuat engkau beranak cucu. Butuh terbuka dulu, keterbukaan dulu. Ya kan? Keterbukaan itu awal untuk beriman, awal untuk percaya Bapak Ibu. Ya. Lalu dikatakan lagi apa lagi? Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Emang dia udah ada bangsa? Nah, kapan dia jadi bangsa? Nanti di zamannya siapa? Di zamannya Di zamannya Israel itu keluar dari Mesir itu baru jadi bangsa. Belum sekarang, masih sampai generasi keempat sana. Ya kan? Masih generasinya generasinya Yusuf habis, baru keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu, kembali kepada tanah perjanjian itu, baru mereka disebut sebagai Israel. Tapi Tuhan berkali-kali, bukan hanya kepada Abraham menampakkan dirinya. Tuhan mengulang janjinya ini lagi. Kepada siapa? Kepada Ishak. Tuhan mengulangi janjinya ini lagi. Kepada siapa? Kepada Yakub. Yang menjadi apa? Menjadi nenek moyang dari orang-orang beriman itu Bapak Ibu. Makanya dikatakan, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Lalu dikatakan lagi di sana, daripadamu akan berasal raja-raja. Mantap itu Abraham. Apakah dia udah melihat raja-raja? Belum. Satu anak juga belum ada tuh. Ya kan? Belum ada. Makanya
terbuka itu, saudara, itu langkah untuk beriman. Kapan Tuhan berikan? Ingat kata-kata saya ini. Kalau engkau beriman, apa yang engkau imani, apa yang Tuhan janjikan kepadamu, bisa jadi engkau tidak menerimanya selama engkau ada di dunia ini. Tapi generasi berikutnya, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah mengubah perjanjiannya bagi kita. Ya, jadi ketika dikatakan bahwa daripadamu akan berasal raja-raja, udah ada rajanya. Ishak bukan raja, Yakub juga bukan raja. Nanti ke sana. Raja-raja itu artinya adalah dari keturunanmu itu akan muncul orang-orang yang berkuasa. Coba lihat sekarang Yahudi yang adalah notabene keturunan daripada Abraham itu berkuasa nggak? Oh berkuasa, di mana-mana mereka berkuasa Bapak Ibu. Punya pengaruh nggak? Punya pengaruh. Masih ingat krisis moneter? Ketika ada penandatanganan yang dibuat oleh IMF, siapa orang IMF yang tangannya seperti ini? Dia adalah keturunan Yahudi. Punya pengaruh besar. Sekalipun orang di dunia ini banyak sekali benci kepada Yahudi. Benci kepada Israel, menghujat Israel dan lain sebagainya. Bapak Ibu, gak kuat hujatanmu itu. Mau bagaimanapun engkau menghujat mereka. Itu kalau bangsa udah tetapi Tuhan untuk diberkati, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Ini akal perjanjiannya. Ini akal perjanjiannya. Nah lalu yang berikutnya lagi. Paling menarik ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Berarti nggak selesai di masa Abraham kan? Masih panjang ke sana. Karena dibilang keturunanmu turun temurun menjadi apa? Menjadi perjanjian yang kekal. Turun temurun. Jadi bukan hanya di masa siapa? Di masa Abraham saja, tapi turun temurun. Dan perjanjian itu dikatakan akan menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi semua keturunannya terus dari atas sampai bawah nanti. Sampai ke generasi berapapun Bapak Ibu. Perjanjian itu kekal. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan perjanjian itu kekal. Artinya perjanjian itu tidak dirubah oleh kelakuan kita. Tidak dirubah oleh kelakuan dari keturunan berikutnya. Perjanjian itu tidak berubah oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi perjanjian itu sifatnya kekal karena Allah yang mengerjakan bagi kita. Menarik ya? Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa keterbukaan itu diperlukan. Sehingga saya mau berkata begini mengakhiri khotbah ini. Tuhan adalah arsitek yang merancang seluruh perubahan hidup kita. Dengan tujuan supaya kita beriman kepadanya. Sekali lagi, Tuhan adalah arsitek yang merancang seluruh perubahan hidup kita. Dengan tujuan supaya kita beriman kepadanya. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu. Tolong kami terbuka dengan perubahan-perubahan dari hidup kami. Karena yang mengerjakan bagi kami adalah Allah El Shaddai. Dan biarlah Tuhan memberkati kami dengan semua perubahan yang Engkau sedang rancangkan buat hidup kami. Tolong kami supaya sebagai bagian dari Abraham yang dicangkokkan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Kami juga boleh percaya kepada perjanjian ini dan kami boleh hidup dalam perjanjian ini. Karena perjanjian ini kekal adanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus mengajari kami untuk melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Mari kita respon dengan pujian respon firman Tuhan.